Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi la yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya cukup lama ya kita libur dari sejak pertengahan Ramadan kalau tidak salah hingga hari ini pekan ketiga ya, pekan ketiga Syawal. Lama kita tidak jumpa. Mudah-mudahan lama tak jumpa itu yang tumbuh cuma satu adalah kerinduan ya. Rindu untuk berjumpa karena itu di antara tanda ciri orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rahmah, dengan cinta, ya, dengan kasih sayang. Tentu terhadap orang yang dirindukannya. Ya. Dan mudah-mudahan Allah melingkupi kita ya kan, dalam kasih sayang, ya kan, dalam cinta, ya kan, cinta karena Allah, ya kan, sehingga bertemu dan berpisah pun karena Allah. Kita bertemu dikumpulkan di dunia ini karena Allah, kita nanti juga akan berpisah karena Allah, gitu ya. Tapi insya Allah kita akan bertemu kembali, dikumpulkan kembali juga karena Allah, dan tempatnya adalah di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan ini sebagaimana biasa ya, tema saya biasanya nggak jauh-jauh dari seputar akhlak ya, karakter, atau tazkiyatun nafs kan, atau tadabbur ya. Nah, di pertemuan ini saya ingin menyampaikan satu bab tentang eh, apa ya? Bagaimana kita melihat contoh nyata Islam itu kan di dalam kehidupan. Ya. Tentu sebaik-baik contoh nyata di dalam kehidupan dari Islam ini adalah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bicara bab itu, tentu kita bicara tentang sirah an-nabawiyah. Ya. Dan bicara sirah nabawiyah, saya yakin sudah banyak asatiz yang membahasnya dengan pembahasan-pembahasan yang dengan pendekatan yang berbeda-beda, tapi masya Allah. Gitu. Nah, saya mencoba untuk turun lebih sedikit ya, turun sedikit, eh, yaitu bagaimana Islam itu hidup di dalam kehidupan para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah SAW. Dan tentu kalau bicara tentang bagaimana kehidupan para sahabat, pastinya tidak akan lepas dari bagaimana praktek dan pola hidup Rasulullah SAW. Karena sahabat itu sebaik-baik generasi yang meneladani Nabi. Hidup mereka dalam urusan apapun ya, dalam urusan duniawi atau dalam urusan akhirat, itu berpatokan, berpedoman pada Rasulullah SAW. Bahkan lebih khusus lagi pada apa yang mereka lihat. Di apa yang mereka lihat dan dilakukan Rasulullah, biasanya mereka kemudian akan menjadi pelakunya. Maka wajar kalau kemudian kita sering mendengar ada sahabat berkata bahwa Rasulullah begini dan begini, namun sahabat lain mengatakan Rasulullah begini dan begini gitu. Karena masing-masing melihat Rasulullah di tempat yang berbeda, dalam peristiwa yang berbeda, tentu ada perilaku yang juga pasti berbeda. Tapi semuanya adalah kebaikan. Nah, kita mencoba kalau ketika kita belajar tentang dari sahabat bagaimana Islam itu hidup dalam kehidupan mereka, maka kita akan lihat gambaran yang lengkap dari istilahnya puzzle lengkap dari Rasulullah yang tersusun dari puzzle-puzzle, potongan puzzle para sahabat. Maka kemudian kalau dalam konteks sirah misalnya, di dalam sirah juga ada namanya sirah sahabat ya. Sirah sahabat yang menceritakan tentang karakteristik para sahabat, perilaku para sahabat dan lain-lain. Satu di antaranya tuh nanti ada juga misalnya karakteristik 60 sahabat gitu yang ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid gitu. Dan banyaklah sirah sahabat yang berbicara tentang para sahabat. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, oh iya masih bersama saya, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Jadi kelupaan.
Sahabat Asa TV, namun sebelum saya mulai lebih jauh, tentu karena ini semangatnya nuansanya masih nuansa Syawal gitu ya. Saya ucapkan takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Eh, ya semoga Allah, kan kita berdoa, kita berharap semoga Allah menerima semua amal-amal kita, terkhusus amal-amal kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Ya. Dan tentu penerimaan Allah itu dia akan berimplikasi kepada jaza, ya kan, balasan dari Allah, kan berupa kebaikan-kebaikan di dunia, dan tentu yang paling kita harapkan adalah Allah akan membalasnya dengan kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan semua kebaikan itu, ya kan, semua amal-amal kita tidak mengantarkan kita kecuali pada satu tempat, yaitu rahmatnya Allah, yang dengannya Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini bersama, kalau Allah juga akan kumpulkan kita di surga. Kita ketemu lagi. Tapi ketemunya nggak ngaji seperti di Asa TV. Ketemunya kita ngobrol-ngobrol. Ya kan? Kita bercanda, kita menikmati semua kenikmatan surga dari Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang karakteristik atau kekhasan para sahabat, maka tentu akan ada banyak sekali ya poin-poinnya, ya kan? Dan eh, para ulama yang kita ambil ilmunya pun baik dari kitabnya atau dari nasihatnya juga menyebutkan banyak sekali, ya kan? Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang 5 ya. Bukan berarti hanya 5 ya. Saya yakin banyak ciri atau kekhasan sahabat, tapi saya ingin mengambil 5 ciri sahabat Nabi, 5 yang khas dari sahabat Nabi yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Ya kan? Kenapa Imam Al-Auza'i, sahabat Asattif yang dimuliakan Allah? Karena eh, satu tentu karena saya tertarik dengan apa yang beliau sampaikan. Yang kedua, karena Imam Al-Auza'i ini termasuk generasi dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, beliau itu lahir di tahun 88 Hijriah, ya 87 88 Hijriah lah, sekitar itu. Dan kemudian beliau wafat di tahun 157 Hijriah. Jadi kategorinya termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Nah, generasi tabi'ut tabi'in ini adalah generasi yang mereka eh, belajar ya, berguru kepada para tabi'in, ya, berguru kepada para tabi'in. Dan tabi'in ini adalah para muridnya sahabat. Jadi ketika Imam Al-Auza'i menyebutkan tentang ciri atau karakteristik sahabat, berarti kita sedang mendengarkan karakter sahabat ini dari seorang alim, seorang ulama, yang dia mendengar dan belajar langsung dari muridnya para sahabat. Itu dari gurunya. Ya, gurunya Imam Al-Auza'i adalah tabi'in. Satu di antaranya Imam Atha bin Abi Rabah. Ini kan itu generasi tabi'in. Nah, para tabi'in ini adalah muridnya sahabat. Gitu. Jadi dia mendengar, belajar tentang karakter sahabat ini langsung dari guru mereka yang merupakan muridnya para sahabat. Jadi kalau kita bicara otentitas gitu ya, wah ini otentik banget gitu ya. Uh, bukan berarti kemudian yang lain gitu nggak otentik, enggak, tapi begitu dekat jaraknya gitu ya, sehingga dia mendengar langsung dari gurunya, yang gurunya adalah murid dari orang yang uh, dia bicarakan, itu para sahabat Nabi, maka biasnya itu kecil gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks informasi, kalaupun ada bias dalam informasi, maka biasnya itu kecil sekali karena jaraknya terpautnya sangat dekat gitu dengan sosok yang dia bicarakan, yaitu para sahabat. Selain tentu ketika kita bicara Imam Al-Auza'i, bukan semata karena dia generasi tabi'ut tabi'in, tapi bahkan dia termasuk alim di kalangan tabi'ut tabi'in. Dia termasuk bahkan termasuk imam, salah satu mazhab, imam imam mazhab fikih gitu. Jadi mazhab fikih itu yang ada kita sekarang itu ada 4, itu sesungguhnya bukan hanya 4, sebenarnya banyak mazhab fikih. Cuma yang bertahan hingga hari ini hanya 4.
ya kan, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi sesungguhnya ada banyak di masa generasi tabi'ut tabi'in itu. Ada mazhab fikihnya Imam Al-Auza'i, Imam Laits, ya kan? Termasuk bahkan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan salah satu murid dari Imam Al-Auza'i. Dan banyak mazhab fikih lain, cuma kemudian memang tidak bertahan lama. Karena apa? Karena mungkin keterputusan guru murid, jadi muridnya tidak tidak melanjutkan, nggak punya murid lagi sehingga terputuslah seperti itu. Nah, mazhab fikih Imam Al-Auza'i ini bahkan bertahan 220 tahun lah kurang lebih. Jadi sempat bertahan selama 2 abad setelah beliau wafat. Jadi cukup lama, ya kan. Tapi kemudian hilang. Tapi hilang itu bukan hilang sama sekali karena di antara pendapat fikih Imam Al-Auza'i juga tidak sedikit kemudian diambil dan menjadi pendapat fikihnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya kan, dan para imam di generasi setelah beliau. Jadi beliau ini orang alim, beliau ini termasuk ulama di generasinya, ya kan. Bahkan disebut juga termasuk imam ahli hadis gitu. Dan di antara khas dari mazhab fikihnya Al-Auza'i adalah uh, dia lebih banyak menyandarkannya kepada nas, ya kan, kepada nas, ya. Jadi fikihnya Imam Al-Auza'i itu disandarkan kepada nas, pada Quran dan hadis, ya kan. Nah, sahabat Asatidz yang dimana Allah, tapi panjanglah kalau kita bicara tentang Imam Al-Auza'i, ntar nggak selesai. Tapi yakinlah bahwa kita mendengarkan ciri sahabat dari orang yang kita bisa percaya, ya kan, dan otentik gitu. Nah, apa ciri itu? Kita akan sampaikan, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah, kita sambung lagi. Sedikit lagi tentang Imam Al-Auza'i. Mungkin nggak banyak orang mengenal Imam Al-Auza'i. Tapi murid-muridnya saya yakin banyak yang mengenal. Di antara murid Imam Al-Auza'i itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri ini kalau kita buka buka tafsir Ibnu Katsir, itu banyak sekali nama Sufyan Ats-Tsauri itu dikutip pendapatnya. Ya kan? Karena dia termasuk kan, juga ulama dari generasi tabi'ut tabi'in, ya, yang banyak diambil pendapatnya, ya kan, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian juga termasuk di antara murid beliau itu ya Imam Malik. Imam Malik bin Anas yang kita kenal mazhabnya adalah mazhab Maliki. Itu juga salah satu murid Imam Al-Auza'i. Kemudian ada Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ya, ini juga nama ini saya yakin cukup dikenal gitu. Juga termasuk di antara murid dari Imam Al-Auza'i. Dan masih banyak lagi, termasuk di antaranya juga Sufyan bin Uyainah, ya kan, itu juga murid dari Imam Al-Auza'i. Dan ketika bicara gurunya pun juga nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi guru dari Imam Al-Auza'i itu di antaranya tadi saya sudah sebut Atha bin Abi Rabah, ada Qatadah bin Da'amah, ya kan, ada Muhammad Al-Baqir, ya. Termasuk juga di antara guru beliau adalah Imam Az-Zuhri, dan masih banyak lain, ya kan. Termasuk salah satu lagi Muhammad bin Sirin, ya, juga ini ulama yang sangat terkenal, ya kan, dari kalangan tabi'in, ya. Dia juga termasuk salah satu guru dari Imam Al-Auza'i. Nah, tapi cukup tentang Imam Al-Auza'i. Nah, apa yang beliau sampaikan tentang 5 karakteristik atau kekhasan dari sahabat? Nah, kita akan bahas satu di pertemuan ini, ya kan. Yang pertama itu kata Imam Al-Auza'i bahwa para sahabat itu eh, eh,
karakteristik mereka yang pertama itu adalah nuzumul jamaah, ya. Nuzumul jamaah. Nuzum itu dari kata nizam, ya. Nizam itu sistem, ya kan, penataan. Nah, jadi kalau bicara nuzumul jamaah itu sistem berjamaah. Jadi karakter sahabat itu mereka adalah orang-orang hidup di dalam semangat berjamaah, ya kan. Mereka hidup berjamaah. Mereka tidak hidup sendiri-sendiri. Kalau bahasa kita sekarang tuh nggak nafsi-nafsi gitu. Ya, hidupnya tuh nggak nafsi-nafsi. Eh, nggak nggak egois, ya. Dan apapun yang memberikan penjelasan tentang kesendirian, tapi mereka hidup itu berjamaah, dan apapun yang menjadi ciri tentang keberjamaah, kan, berkelompok, berhimpun, saling tenggang rasa, saling tolong menolong, ya kan, dan lain sebagainya lah kalau kita bicara dalam konteks berjamaah. Nah, tapi di antara yang penting juga perlu dicatat dalam konteks mereka, ya kan, nuzumul jamaah gitu. Mereka hidup hidup berjamaah gitu dalam sistem berjamaah itu. Itu apa, kekokohan dan kekuatan seseorang berjamaah itu, ya, tentu berjamaah di sini kita bicara dalam konteks jamaah kaum muslimin, ya, jamaah kaum muslimin, karena kita tidak boleh bicara dalam konteks jamaah yang merupakan part-part yang ada hari ini gitu, jamaah ini gitu, karena dulu tidak ada, ya kan, di masa sahabat, bahkan di masa Imam Al-Auza'i itu, ketika bicara jamaah maksudnya adalah jamaah kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, ketika bicara kekuatan orang hidup dalam berjamaah itu, ya kan, bertahan di dalam jamaah kaum muslimin itu adalah justru kelihatan ketika ada sesuatu yang mungkin dalam tanda petik tidak menyenangkan di dalam apa, tubuh kaum muslimin, ya, dalam jamaah kaum muslimin, kemudian dia bertahan atau tidak di dalamnya, gitu. Karena kadang-kadang ketika kondisi enak, oh kita berjamaah mah enak gitu, ngumpul bareng enak. Tapi begitu uh, kondisinya nggak asyik gitu, nggak enak, atau ada sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan kita, mungkin kita akan mudah meninggalkan kumpulan itu, kemudian kita menyendiri, ya kan, seperti itu. Mending sendiri aja lah, gitu, seperti itu. Nah, para sahabat ini adalah orang-orang yang bahkan sepahit apapun, ya, sesulit apapun, sepelik apapun kondisi Islam dan kaum muslimin di masa itu, mereka tetap berjamaah. Mereka tetap, ya kan, hidup, ya kan, dalam kebersamaan. Mereka tidak kemudian pergi meninggalkan, mencari kesenangan sendiri gitu, mencari kepentingan sendiri. Udah nggak enak, kemudian pergi. Nggak seperti itu. Ya, sepahit apapun, karena namanya banyak orang kan pasti kan nggak selalu enak ya hidupnya. Ada kalanya mungkin nggak menyenangkan. Tapi setidak menyenangkan apapun dalam berjamaah, dalam kebersamaan itu, mereka tetap bertahan. Kenapa mereka bertahan, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang paham betul tentang pentingnya berjamaah di dalam berislam. Sehingga bahkan Umar bin Khattab kan juga mengatakan laisal Islam illa bil jamaah. Nggak ada tuh Islam kecuali dia berjamaah. Ya. Kalau nggak berjamaah, ya, sendiri-sendiri gitu kan, mau hidup sendiri, mau asik sendiri, maka ya laisal Islam lah gitu, seperti itu. Bahkan dalam urusan amal apapun kan Islam itu selalu mengajarkan berjamaah. Salat pun berjamaah. Kan. Salat fardu itu, ya kan, begitu didorongnya untuk berjamaah sampai disebutkan 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Karena memang dorongan untuk hidup berjamaah itu dalam semua praktek kehidupan itu didorong sekali di dalam Islam. Nah, para sahabat orang yang paling paham ini. Mereka orang yang paling mengerti kenapa mereka harus berjamaah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mereka mengerti tentang kenapa harus berjamaah gitu, dan efeknya kita akan sambung setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu,
manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama saya Arsal Shah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Tadi saya sebutkan bahwa kenapa sahabat itu selalu hidup berjamaah, selalu hidup berhimpun bersama kaum muslimin, dan tidak terpisah-pisah, tidak cari enaknya sendiri. Karena mereka paham betul tentang urgensi berjamaah. Dan mereka adalah orang yang paling paham tentang satu di antaranya surat As-Saff ayat yang keempat. Yang saya yakin sahabat Asa TV juga mungkin sebagian sudah menghafalnya atau bahkan sudah menghafal semua. Di mana ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," kan, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Kata Allah, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalannya, soffan, dalam soft, dalam barisan. Ka'annahum, yang barisan itu teratur seakan-akan ka'annahum, mereka itu bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang kokoh gitu, bangunan yang tersusunnya rapi dan kuat. Sahabat Asad. Jadi ada dua kata penting, sofan dan bunyanun marsus. Ya, berbaris gitu, ya kan, berhimpun seperti barisan, dan barisan itu seperti bunyan, ya, bangunan yang marsus, yang kokoh. Bangunan kokoh itu kan pasti ada kriterianya seperti itu. Bangunan kokoh itu ya pasti teratur gitu. Ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada jendela, ada pintu, ya kan? Yang masing-masing proporsional gitu. Porsinya pondasi seberapa, porsinya tiang seberapa, gitu. Sepenting-pentingnya tiang, ya kan? Dia nggak mungkin banyak, gitu. Jadi tiap 1 meter tiang kan nggak mungkin, gitu. Ya. Kalau rumah tuh biasanya tiap 3 meter tuh tiang. Antar tiang diikat dengan dinding. Tapi kalau tiap 1 meter tiang, ya kan, selain juga nggak efisien, ya kan, nggak efektif juga nggak efisien. Mahal, itu karena harga tiang lebih mahal daripada dinding, gitu, seperti itu. Atau ya kan, semuanya dengan batu, tidak ada besi, ya juga nggak kokoh juga, gitu. Ya kan? Atau udah dindingnya kokoh kuat tapi nggak punya atap, ya bukan rumah namanya, ya kan. Terlindung dari kiri dan kanan tapi tidak terlindung dari atas, gitu, dari hujan kehujanan, panas kepanasan, ya kan, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Ya, dan masih banyak penjelasan tentang bangunan yang kokoh. Jadi bukan hanya berbaris, tapi barisan itu rapi, tersusun, proporsional, kuat, kokoh, ya, sehingga seperti diibaratkan seperti bangunan yang kokoh, gitu, bangunan yang sempurna. Mereka tahu persis itu, paham dengan hadis itu, bahwa dengan ayat itu, bahwa kekokohan barisan, kekuatan kaum muslimin itu sangat tergantung dari bagaimana keberjamaahan mereka. Jadi yang membuat mereka seperti barisan dan barisannya seperti bangunan yang kokoh karena berjamaah. Dan kualitas berjamaah itu akan menentukan kualitas barisan dan kualitas bangunan. Mereka paham betul. Kenapa kemudian mereka tidak mau meninggalkan kehidupan berjamaah? Karena mereka tahu bahwa kekokohan barisan Islam itulah yang menyebabkan kemudian Islam itu berjaya, Islam itu menang. Tentu yang utama adalah yang memberikan kemenangan, kejayaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa praktek
kan menuju kejayaan dan kemenangan itu adalah praktek dengan cara mengikuti apa yang Allah ajarkan. Allah ajarkan kalau mau kokoh, mau kuat, ya baris gitu. Barisan yang baik. Ya, berjamaahlah kalian. Maka ketika kita melakukan itu, insya Allah ya kan, kekuatan, kemenangan itu akan Allah berikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi mereka paham betul, ya kan? Mereka paham betul tentang hal itu, ya kan? Sehingga mereka tidak meninggalkan kehidupan berjamaah. Karena meninggalkan kehidupan berjamaah, meninggalkan hidup bersama dengan para sahabat yang lain, bersama kaum muslimin yang lain, itu hanya akan menyebabkan jamaah kaum muslimin itu lemah. Dan kelemahan jamaah kaum muslimin dia akan tentu akan berdampak kepada Islam itu sendiri. Ya, sahabat Asad TV. Maka mudah saja kita kalau melihat hari ini misalnya kaum muslimin. Bagaimana kehidupan kaum muslimin hari ini? Jadi kalau kita lihat kelemahan Islam dan kaum muslimin hari ini tidak lepas dari karena banyak di antara kaum muslimin yang hidupnya egois, ya kan? Sendiri-sendiri masing-masing, enggak sulit banget untuk bersatu gitu. Mudah dipecah belah, mudah dikompor-komporin, ya kan, diprovokasi sehingga mereka tidak hidup dalam satu jamaah kaum muslimin itu menyatu sebagai sebuah himpunan. Sahabat Rasul. Jadilah lemah hari ini umat ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya, yang gampang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga. Bagaimana saudara kita di Palestina. Ya, udah kayak apa ya kan yang mereka rasakan. Masya Allah. Kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, sehebat-hebatnya yang bisa dilakukan hanya demo, mengutuk. Dan banyak yang nggak peduli. Itu contoh betapa lemahnya kan umat. Coba kalau kemudian mereka menjadi seperti barisan, ya, maka insya Allah ya kan, urusan Palestina itu selesai. Nggak perlu bertahun-tahun. Mungkin sehari dua hari selesai. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu apa? Kenapa para sahabat hidup berjamaah? Karena mereka tahu persis urgensi berjamaah. Mereka tahu persis apa dampaknya ketika mereka berjamaah dan apa dampaknya ketika mereka meninggalkan berjamaah, meninggalkan hidup berjamaah. Bukan hanya dampak bagi Islam dan kaum muslimin, tapi juga dampak buruk bagi diri mereka sendiri ketika mereka meninggalkan kehidupan berjamaah. Nah, apa dampaknya? Ya kan? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, masih bersama saya Aras Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, kita sambung ya yang tadi. Apa dampaknya? Nih, apa dampak ketika hidup berjamaah dan apa dampak ketika kita hidup meninggalkan jamaah atau meninggalkan berjamaah? Sekali lagi saya tekankan ya, konteksnya adalah jamaah kaum muslimin, ya kan? Bersama kaum muslimin. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya kan? Dan statusnya sahih. Disebutkan dalam hadis itu, ya kan, An Arfajah, ya, An Arfajah bin Syuraih Al-Asy'ari, ia berkata qala, ya kan. Jadi dari sahabat namanya Arfajah bin Syuraih Al-Asy'ari, dia berkata, qala
Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata dia, aku melihat Nabi berada di atas mimbar sedang berkhutbah, kan, ya kan, kepada manusia tentunya, ya, berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Dan kemudian Rasulullah berkata, faqala, apa kata Rasulullah? Innahu sayakunu ba'di hanatun wa hanatun. Sesungguhnya, ya kan, akan terjadi setelahku fitnah dan fitnah. Ya, hanatun wa hanatun. Nah, hanatun itu diterjemahkannya fitnah. Tapi di antara makna hanatun itu, ya, ya, hanat itu bentuk jamak dari hanatun. Ya. Di antara makna hanat, ya kan, atau hanatun, dia adalah perilaku yang merusak. Jadi akan terjadi setelahku perilaku yang merusak. Dan hanat itu juga maknanya adalah perkara, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan perkara itu tidak diinginkan. Jadi sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan yang terjadi tiba-tiba itu tidak diinginkan. Nah, sahabat Asa TV, kata Rasulullah akan terjadi setelahku, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan peristiwa itu tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan pasti peristiwa yang jelek, ya, seperti peristiwa yang nggak enak. Nah, disinilah kemudian eh, akan teruji, ya kan, kemampuan seseorang itu. Jadi kalau kita hidup berjamaah, ya, lagi enak kita ada di situ, itu biasa. Tapi ketika terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita, ya kan, dalam hidup berjamaah tadi, ya kan, bersama kaum muslimin, kemudian terjadi sesuatu yang nggak menyenangkan. Contoh misal, dulu pernah ada, nggak usah dulu deh, ya kan. Contoh sekarang ini lagi-lagi di Palestina, kan kehidupan sebagai kaum muslimin di Palestina itu kan nggak enak, gitu. Apakah kemudian ketika kehidupan itu tidak enak, lantas udahlah tinggalin Islam, gitu, ya kan? Ikut gabung aja lah bareng orang-orang Israel, gitu, ya kan? Mungkin akan lebih aman, ya kan, sesaat, gitu, ya, sahabat Asatif. Nah, itu contoh kan apa yang dilakukan Israel itu sesuatu yang nggak disangka-sangka, kemudian terjadi, dan apa yang terjadi itu nggak menyenangkan kaum muslimin. Disitulah diuji, apakah mereka akan bertahan, ya kan, sebagai kaum muslimin, ya kan, atau mereka akan meninggalkan kaum muslimin. Gitu. Itu nanti ada riwayat lain tuh dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa uh, ada di antara orang-orang yang mereka itu, ya kan, meninggalkan kaum muslimin dan kemudian lebih memilih, ya kan, hidup di samping orang-orang apa orang-orang zalim, gitu, musyrikin, gitu. Padahal yang dengan itu mungkin tadi mereka merasakan lebih aman, lebih tenang, gitu. Karena orang-orang zalim, orang-orang musyrikin ini sedang menzalimi kaum muslimin. Sehingga ada di antara kaum muslimin yang kemudian memilih, udahlah, gua tinggal hidup ada di pihak mereka aja lah. Tapi ketahuilah, masih di dalam riwayat itu disebutkan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwa api kebencian, api peperangan yang ada di dalam diri orang kafir, orang musyrik, dan orang zalim itu, dan kepada mereka yang saat itu memilih berada di samping mereka, itu begitu besar. Artinya tinggal nunggu waktu aja. Akan ada saatnya mereka yang memilih ada di samping orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu akan dimakan juga nanti. Bahkan lebih mengerikan. Istilahnya kalau ada orang tua dulu bilang, ya temenan sama orang jahat mah mungkin aman sesaat. Tapi nanti suatu saat ketika kita nggak dibutuhin lagi, kita dimakan juga sama dia. Gitu. Kan seperti itu. Banyaklah sejarah. Ya, contoh itu paling gampang bagaimana ketika kisah runtuhnya Kekhalifan Bani Abbasiyah. Kan begitu itu kejadiannya. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang memilih untuk bersama dengan
eh, Mongol gitu. Seperti itu. Tapi akhirnya mereka bersama Mongol, mereka berhasil diperalat Mongol untuk menumpas kaum muslimin yang teguh. Tapi setelah itu, apa yang dijanjikan kepada mereka, mereka akan memegang tampuk tahta sebagai pengganti kaum muslimin yang teguh tadi, nggak terjadi. Malah mereka dibantai juga setelah itu. Itu juga terjadi kan terhadap apa eh, Kesultanan Andalus, ya kan? Sahabat Asatid. Rasulullah sudah mengingatkan itu. Jadi ketika kita memilih untuk tinggal hidup bersama di samping orang-orang yang zalim gitu, yang ketika itu mereka menzalimi kaum muslimin, mungkin kita cari aman gitu, ya tinggal tunggu aja gitu. Ya. Dan ketika waktunya kita digituin, aduh kita mati dalam keadaan yang gak enak banget kan gitu. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tadi Rasulullah katakan akan terjadi setelah fitnah gitu, atau peristiwa-peristiwa begitu, disitulah kita akan diuji. Ketika terasa, menyandang gelar sebagai orang Islam, hidup bersama, berkelompok bersama kaum muslimin itu, berat nih sekarang gitu. Kira-kira kita akan pergi nggak, memisahkan diri nggak? Ya kan? Sehingga kemudian Rasulullah katakan, "Faman ra'aitumuhu," ya kan, fa faraqal jamaah. Ya, ya. Maka nanti akan ada di antara kaum muslimin itu yang memisahkan diri dari hidup berjamaah itu. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Ya. Dan di ujung dari hadis itu Rasulullah mengatakan, fa inna yadallahi 'alal jamaah. Sesungguhnya kekuatan Allah itu bersama jamaah. Jadi dampak dari kita hidup berjamaah, maka kekuatan Allah itu akan ada bersama kita. Yadullah ma'al jamaah. Ketika kita berjamaah bersama dengan kaum muslimin, maka kekuatan Allah itu akan bersama kita. Dan ketika kekuatan Allah bersama kita, maka insya Allah kemenangan itu akan datang. Nah, tentu kemenangan itu tidak terjadi begitu saja tanpa diuji dulu gitu. Kita ini orang yang pantas untuk menang atau enggak. Ya, sahabat. Tapi yakinlah, jika kita istiqamah akan hidup akan dalam sistem berjamaah dengan kaum muslimin, kemenangan itu akan datang. Sahabat Asad. Dan kemudian yang kedua, ya kan, dampak yang kedua di dalam hadis lain an Ibnu Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, ya kan, kata Rasulullah, ya kan, innallahu la yajma'u, ya kan, ummati, ya kan, aqalla, ya kan, ummata Muhammad. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau umat Nabi Muhammad, ya kan, dolalatin, ya kan, itu berada di atas kesesatan. Artinya Allah tidak mungkin menjadikan umat Rasulullah itu, umatnya Nabi Muhammad itu tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Itu nggak mungkin. Ya kan? Lalu Rasulullah mengatakan, wa yadullahi ma'al jamaah, ya kan? Dengan tangan kekuatan Allah itu bersama jamaah, ya kan? Lalu di ujung ayat hadis itu Rasulullah mengatakan, wa man syazza ilan nar. Maka barang siapa yang menyendiri, maka ia akan menyendiri di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Gitu. Jadi ketika kita memisahkan diri dari kehidupan berjamaah dengan kaum muslimin, itu dalam hadis Tirmizi ini disebutkan, siapa yang menyendiri, memisahkan diri, ya kan, dari kaum muslimin, maka dia menyendiri, ya kan, di dalam neraka nantinya. Atau di dalam hadis lain misalnya, uh, serigala itu senang dengan domba yang sendirian. Begitu pula serigala itu setan. Setan itu senang dengan
Ya kan? Orang yang hidup sendiri. Asyaitonu ma'al wahid. Setan itu ya kan, membersamai orang-orang yang sendiri. Jadi sendiri itu resikonya besar. Gitu, ya. Kita lemah, mudah ditaklukkan. Walaupun domba, kalau dia berkelompok, jangankan serigala, singa juga takut. Gitu. Tapi walaupun singa, kalau sendirian, ya dikeroyok sama hyena pun mati juga dia. Gitu. Ya, kan banyak tuh ya kisah-kisah, ya kan. Eh, Singa jantan yang gagah habis dikalahkan, bahkan kemudian dimangsa oleh anjing-anjing hutan yang namanya hyena itu, yang mereka bergerombol seperti sahabat asati. Rugi kita sendirian, rugi kita memisahkan diri dari eh, kehidupan berjamaah dengan kaum muslimin, dan selalulah bersama kaum muslimin. Sahabat asati yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang istiqamah di dalam berjamaah. Kan Allah kuatkan ukhuwah kita dengan kaum muslimin, sehingga kemudian kita berjalan bersama di dunia dan kita akan berkumpul di akhirat nanti dalam surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.